Selamat pagi, malam, atau siang bagi teman-teman dan Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Yohanes Salvatoris Nostri dengan NIM 215314672. Di sini akan menjelaskan video tentang penjelasan transport layer. Yang pertama, apa itu transport layer? Transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi yang sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Berikutnya, apa sih fungsi transport layer itu? Nah, transport layer tersebut memiliki beberapa fungsi yang penting dalam jaringan internet atau komputer. Beberapanya itu adalah yang pertama, menerima data dari session layer, membagi data menjadi lebih kecil, meneruskan data ke network layer, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain, mengatur lalu lintas jaringan, dan memastikan paket data diteruskan ke layer selanjutnya. Itu bisa dilihat ada gambar lapisan-lapisan layernya dalam TCP/IP. Nah, berikutnya adalah TCP dan UDP. TCP/IP adalah pengertian dari TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini merupakan kumpulan dari beberapa protokol atau yang biasa disebut protokol sub. Yang kedua adalah UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal. Jadi saat Anda nanti mengirimkan pesan melalui UDP, komputer Anda dengan komputer penerima tidak perlu bernegosiasi saat melakukan pertukaran data. Selanjutnya, live streaming itu pakai TCP atau UDP sih? Mari kita simak ini berikutnya. Nah, secara garis besar ada dua protokol yang mendukung perjalanannya video atau live streaming, yaitu yang pertama ada TCP dan UDP yang transport protokol yang menyediakan konektivitas secara end-to-end jaringan untuk aplikasi streaming. Nah, dalam transport protokol ini dibagi menjadi dua seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu UDP dan TCP. Yang kedua ada Session Control Protocol yang mendefinisikan pesan dan prosedur untuk mengatur pengiriman data dari multimedia selama sesi terbentuk. Yang termasuk Session Control Protocol adalah RTP atau Real Time Protocol, RTSP atau Real Time Streaming Protocol, dan RTCP atau Real Time Control Protocol. Nah, di dalam transport layer utama, nantinya TCP dan UDP itu akan bertukar data. Tetapi dalam hal ini, dalam hal video atau live streaming, lebih terjamin menggunakan TCP dibandingkan UDP. Kenapa begitu? Nah, karena pada layer transport protokol itu kan memang TCP dan UDP itu bertukar data. Tetapi TCP menggunakan komunikasi dua arah, di mana biasanya terdapat acknowledgement sebagai balasan indikasi bahwa suatu informasi telah sampai atau diterima, sehingga TCP lebih memberikan jaminan bahwa pengantaran paket akan lebih reliable jika dibandingkan dengan UDP yang tidak memiliki fitur tersebut dan lebih bersifat komunikasi satu arah. Nah, berikutnya ini ada port pada saat live streaming. Yang pertama itu bisa untuk mengirim streaming video langsung itu setiap alat memerlukan tentang port UDP keluar 64936 sampai 65535 agar terbuka untuk server streaming yang dihosting menggunakan RTP atau Real Time Transfer Protocol. Yang kedua, untuk pemutaran video langsung menggunakan HTTP Live Streaming atau HLS untuk menerima streaming video langsung di lingkungan kelas. HLS digunakan untuk membuat permintaan keluar server streaming yang dihosting dan untuk menerima aliran masuk. Nah, semua komunikasi keluar dan masuk ini menggunakan HTTP/CP, HTTP/TCP melalui port 80. Nah, mungkin sekian saja penjelasan tentang video atau live streaming dari saya. Terima kasih.